Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqq, kisah-kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan mulai pada ayat yang ke-51 ya. 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su' Qalat imra'atul azizi al-ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Jadi pada pembahasan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya raja memberikan instruksi bahwasanya Yusuf yang telah mentakwilkan mimpinya dengan luar biasa itu harus dikeluarkan dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebuah syarat bahwa ya nanti saya akan bebas, tapi sebelumnya ya panggil dulu semua wanita-wanita yang pernah bersekongkol dengan Imra'atul Aziz, dengan istrinya Perdana Menteri yaitu Zulaikha. Mereka dikumpulkan oleh raja Mesir. Kemudian ditanya perihal makar yang mereka lakukan dulu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan para wanita-wanita ini ya karena sekarang berhadapan dengan raja, ini bukan sembarang orang. Ya mereka takut untuk kemudian berhila, berbohong. Maka tidak ada kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka kecuali kejujuran, kebenaran. Mereka mengatakan bahwa Maha suci Allah, Nabi Yusuf atau Yusuf adalah orang yang sangat suci, orang yang tidak bersalah, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Dan Imra'atul Aziz, ya istri Perdana Menteri yang merupakan pelaku utamanya, dia mengatakan al-ana hashasal haqqu, sekarang jelaslah kebenaran, ya sekarang terungkaplah kebenaran tersebut bahwasanya sayalah yang memang menggodanya. Ya bukan dia yang menggoda saya, tapi sayalah yang menggodanya. Kemudian ana rawattuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin, dan bahwasanya Yusuf adalah orang yang jujur. Dan setelah dikeluarkan, ya setelah dijelaskan hal tersebut, maka sang raja ini bertambah ketakjubannya, bertambah kekagumannya kepada Yusuf alaihissalam, ya di mana dia adalah seorang yang sangat pandai mentakwilkan mimpi. Kemudian dia adalah seorang pemuda yang sangat menjaga kehormatannya, yang menjaga harga dirinya, yang menjaga kesucian dirinya. Sehingga dia pun, ya sang raja ini bertambah kagum kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia akan menjadikan Yusuf sebagai orang yang sangat dekat dengan sang raja ini. Ayat 52 Allah berfirman, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin."
Jadi tujuan Nabi Yusuf alaihissalam mengumpulkan para wanita-wanita tersebut dan memberikan persaksian yang jujur kepada raja dan dihadiri juga oleh Al-Aziz, Perdana Menteri. Dia harus hadir di situ karena ini merupakan mahkamahnya sang raja. Ini merupakan peradilannya sang raja dan ini adalah perkara yang sangat besar dan berhubungan dengan istrinya, maka dia juga harus hadir. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi Yusuf, liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, bahwasanya saya ini, ya, kata Nabi Yusuf, tidak mengkhianati dia. Mengkhianati dia dengan berbuat hal-hal yang tidak terhadap istrinya. Nah, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan agar mereka mengetahui, para wanita-wanita itu tahu, sadar, begitu pula dengan yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkati ya tipu dayanya orang-orang yang berkhianat. Ya, orang-orang yang berkhianat cepat ataupun lambat, maka pengkhianatannya tersebut akan terungkap, akan ketahuan, ya, dan tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, jadi dengan pengakuan dari para wanita itu, tazkiyah dari para wanita tersebut tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan kesuciannya. Nah, tapi Nabi Yusuf mengatakan bahwa wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak ingin mensucikan diri saya sendiri. Nah, karena kenapa? Innan nafsal ammaratun bisu, karena yang namanya manusia itu pasti ada nafsunya yang ammarah bisu, yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Nah, dan setiap manusia ada nafsu ammarah bisu, ada juga nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, yang cenderung, yang condong kepada kebaikan-kebaikan. Dan ada juga nafsu yang ammaratun bisu, nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan pada diri kita, ya, nafsu ini akan saling mendominasi antara satu dengan yang lain. Ya, kadang-kadang yang mendominasi itu adalah ammaratun bisu, nafsu yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kadang-kadang yang mendominasi adalah nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan. Dan ya, itu semua sangat dipengaruhi oleh bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini Allah mengatakan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafsu mutmainnah yang dominan tersebut, ya, sehingga bisa mengalahkan atau mendominasi nafsu yang ammaratun bisu, yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Tayyib. Jadi setelah mendengarkan pengakuan dari Imra'atul Aziz, dari para wanita Mesir yang dulu menjadi sebab ya dijebloskannya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, maka sang raja ini sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, dia segera mengutus utusan untuk menjemput Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara tersebut, ia masuk ke dalam istananya. Nah, jadi luar biasa bagaimana kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam sekarang di hatinya sang raja. Ya, dia begitu dikagumi, dita'zimi, dihormati oleh raja. Ya, maka dia pun mengatakan bahwa astakhlishu li nafsi,
saya akan menjadikan dia sebagai orang dekat saya. Nah, saya akan memusyawarahkan segala hal terkait dengan pemerintahan kepadanya. Nah, wa innahu ladaina makinun amin, dan dia akan diangkat derajatnya, diberikan kedudukan yang tinggi di sisi sang raja. Ya, ini adalah awal kebaikan dunia yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah sekian lama beliau diuji dengan hal-hal yang harus mengedepankan yang namanya kesabaran. Ya, diuji dengan saudara-saudaranya, hasad dari saudara-saudaranya mulai dari kecil. Nah, kemudian sampai di Mesir diuji diperjualbelikan sebagai seorang budak di pasar budak. Nah, kemudian ketika dewasa beliau diuji lagi dengan tipu daya dari istri Perdana Menteri, dan itu merupakan ujian yang berat. Kemudian setelah itu diuji lagi dengan penjara, ya tinggal di dalam penjara itu selama bertahun-tahun lamanya. Nah, dan dengan terjadinya mimpi sang raja dan dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam, itulah ya awal dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam atas segala kesabaran beliau selama ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nah, jadi di ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam, karena sudah ada rekomendasi dari sang raja bahwasanya dia akan dijadikan sebagai orang terdekatnya sang raja, dan Mesir pada waktu itu membutuhkan orang yang mampu untuk mengatur pertanian, perkebunan yang ada di Mesir. Ya, kenapa? Karena Mesir akan mengalami musim yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. 7 tahun pertama musim yang sangat subur, kemudian 7 tahun berikutnya musim kemarau yang berkepanjangan, sampai sungai Nil pun ia tidak akan mengalirkan airnya saking keringnya. Karena kekeringan itu bukan hanya terjadi di Mesir saja, tapi di Mesir dan sekitarnya sampai ke Palestina. Ya, itu semuanya terkena dampak dari musim kemarau tersebut. Nah, dan ini ya, mengelola bagaimana gandum itu dijaga ya, supaya bisa bertahan selama 7 tahun lamanya. Nah, itu butuh orang yang mampu menanganinya untuk kemaslahatan umat manusia yang sangat banyak. Nah, karena ini bukan hanya berhubungan dengan orang-orang yang ada di Mesir, tapi orang-orang yang berada di sekitaran Mesir tersebut semuanya akan mengalami dampaknya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ya, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengusulkan kepada sang raja, wahai raja, jadikanlah saya penanggung jawab masalah pertanian, masalah perkebunan. Inni hafizun alim, saya adalah orang yang bisa menjaganya dan memiliki pengetahuan. Nah, jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita hukum asalnya tidak boleh seseorang itu meminta kepemimpinan. Nah, tidak boleh seseorang mengajukan dirinya, ya tunjuk saya sebagai ketua, tunjuk saya sebagai pemimpin. Itu hukum asalnya. Dikecualikan pada kondisi-kondisi yang memang dialah orang yang paling berhak di situ. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi di mana dialah yang paling mengetahui perkara tersebut, dan kalau dia tidak ambil amanah itu, maka akan terjadi banyak kerusakan. Ya, pada kondisi yang seperti itu, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusulkan dirinya untuk dipilih sebagai pemimpin atau sebagai penanggung jawab sebuah amanah. Ya, tapi kalau misalnya tidak sama semuanya merata, atau banyak orang-orang selain dia yang berkompeten, maka kembali kepada hukum asalnya bahwa tidak boleh ya bagi seseorang untuk mengajukan dirinya
sebagai pemimpin atau sebagai penanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, dan di dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan yang seperti itu, maka Allah akan meninggalkan dia bersama dengan urusannya. Allah tidak akan menolongnya, memberikan taufik kepadanya. Nah, kecuali orang-orang yang diberikan amanah. Dilihat, ini bisa, ini diberikan amanah kepadanya dan dia menerimanya atas dasar dia ada kemampuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Allah akan menuntunnya, memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya-tanya dari mana ilmu yang didapatkan oleh Nabi Yusuf AS, sementara dia tidak pernah, kalau kita sekarang tidak pernah kuliah pertanian, tidak pernah kuliah perkebunan, hidupnya banyak dihabiskan di penjara. Tapi Nabi Yusuf AS ini, selain dia adalah seorang nabi yang Allah ajarkan kepadanya ilmu, dia juga adalah anaknya Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub AS profesinya di Kanaan sana, di Palestina sana, adalah selain sebagai peternak juga sebagai petani. Dan itu meskipun Nabi Yusuf AS masih kecil, tapi dia sudah mengetahui bagaimana yang dilakukan oleh ayahnya di dalam pertanian. Jadi Nabi Yusuf AS sudah ada gambaran terhadap hal tersebut, ditambah lagi dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Nah, jadi Allah pertegas kepada kita semua, kepada yang baca Al-Quran, bahwa demikian itulah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, dan dia diperkenankan oleh sang raja untuk tinggal di mana saja di Mesir. Nah, silahkan pilih tempat yang mana kamu suka wahai Yusuf, maka itu menjadi lahanmu, itu menjadi tanahmu. Nah, dan juga dibangunkan rumah untuknya. Nah, luar biasa. Yang sebelumnya di penjara, yang sempit, yang kotor, yang tidak bebas, kemudian langsung keluar dari penjara, langsung menjadi orang nomor 2-nya Mesir. Nah, keluar dari penjara langsung menjadi orang nomor 2-nya Mesir. Di atasnya cuman raja saja. Nah, cuman raja saja. Nomor 2 itu adalah Aziz Misr. Nah, setelah meninggalnya nanti Aziz Misr, nanti dialah yang menggantikan sebagai Aziz Misr. Nah, kemudian wala nudhi'u ajral muhsinin, dan ingatlah bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Apa yang kita lakukan dari kebaikan, itu pasti Allah akan membalasnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, di dunia bisa jadi dipercepat, bisa jadi diperlambat. Kita berbuat kebaikan, kita tidak langsung lihat hasilnya di dunia. Tidak langsung dilihat hasilnya. Boleh jadi nanti beberapa tahun kemudian baru kita melihat hasil daripada jerih payah kita di dalam kebaikan tersebut. Orang-orang yang berdakwah misalnya, ada orang berdakwah, sekarang dia berdakwah, ternyata nanti dia lihat hasil dari dakwahnya itu setelah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Nah, dan ketika dia berbuat dakwah belum terlalu kelihatan. Sebagaimana misalnya Nabi kita SAW, selama dakwah beliau 23 tahun itu belum terlalu banyak yang kelihatan. Tapi setelah meninggalnya beliau, bagaimana Islam itu menyebar ke seluruh penjuru alam. Itu adalah buah dari hasil dakwah Nabi SAW yang semakin besar nanti, bahkan setelah kematiannya beliau SAW. Yang membuat kita jangan berkecil hati di dalam berbuat kebaikan. Sekecil apapun itu, boleh jadi kita belum lihat hasilnya sekarang, tapi insya Allah selama itu ikhlas karena Allah,
maka akan ada hasil yang banyak, hasil yang baik yang sangat kita harapkan. Boleh jadi kita akan melihatnya sebelum kita meninggal dunia, dan boleh jadi nanti akan kelihatan ya setelah kita meninggal dunia nantinya. Tapi yang jelas pahalanya akan senantiasa mengalir ya kepada orang-orang yang merintis kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kalau itu adalah keutamaan duniawi, maka ketahuilah bahwasanya pahala di akhirat, keutamaan di akhirat itu jauh lebih baik lagi. Apa yang dilihat di dunia dengan kedudukan yang tinggi yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak seberapa dibandingkan kedudukan yang Allah akan berikan kepada beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dan itu bukan kepada Nabi Yusuf saja, tapi lilladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kepada semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan-kebaikannya dia akan dapatkan hasilnya di dunia, dan kebaikan di akhirat, pahala di akhirat, keutamaan di akhirat itu jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Kisah ini langsung dipercepat, dalam artian sekarang sudah berlalu 7 tahun yang pertama itu. Nah, 7 tahun yang subur, turun hujan, itu sudah berlalu. Nah, dan di ayat ini itu sudah masuk pada 7 tahun musim kemarau. Nah, di mana ya ketika musim kemarau tersebut terjadi, orang-orang sudah pada tidak tahu lagi mau kemana mencari gandum untuk dimakan. Orang-orang Mesir ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka ada cadangan makanan yang telah dipersiapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk seluruh penduduk Mesir, dan bahkan untuk orang-orang yang di sekitar Mesir, yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam sudah tahu bahwa paceklik ini bukan hanya menimpa Mesir saja, sehingga butuh cadangan yang banyak agar tidak ada orang yang mati kelaparan. Ya, agar tidak ada orang yang mati kelaparan. Dan benar bahwa ini juga dirasakan oleh penduduk Kanaan, penduduk Palestina. Jauh, Mesir dari Palestina jauh. Nah, memang berbatasan, tapi jaraknya itu jauh. Dari kota Mesir sampai ke Kanaan, ya, sampai ke Gaza itu lumayan jauh. Nah, tapi dampak paceklik itu sampai di situ. Paceklik sampai di situ. Nah, dan mereka ya tidak bisa mendapatkan gandum dari manapun, ya, kecuali pada saat mereka mendengarkan kabar bahwa di Mesir mereka memiliki cadangan gandum yang banyak. Ya, di Mesir mereka memiliki cadangan gandum yang banyak, dan mereka menjualnya. Ya, mereka menjualnya kepada orang-orang yang datang untuk membelinya dan membutuhkannya. Nah, akhirnya mereka pun datang. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan mereka semua, ahada asyara kaukaban, 10 ya, 10. Nabi Yusuf 11 bersaudara dengan Nabi Yusuf, berarti yang datang itu 9. Iya, 9. Karena Nabi Yusuf ya salah satunya, dan saudara kandungnya tetap tinggal, tidak diizinkan oleh ayahnya untuk pergi. Ya, jadi yang pergi itu cuma 9 saja anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Binyamin yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub tidak mengizinkan dia untuk pergi bersafar bersama dengan ya saudara-saudaranya yang lain, karena Binyamin dijadikan sebagai pengganti Yusuf. Setelah beliau kehilangan Yusuf alaihissalam, maka Binyaminlah yang mengisi ya kekosongan hatinya selama ini, meskipun tidak bisa mengisi sepenuhnya, ya, karena tidak sama di sisinya antara Nabi Yusuf dengan Binyamin. Nah, mereka pun datang, dan kata Allah Subhanahu wa taala di sini,
fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Pada saat mereka datang dan Nabi Yusuf sudah menanti-nanti kedatangan mereka, ya Nabi Yusuf tahu bahwasanya mereka pasti datang ini, ya orang-orang Kanaan pasti datang ini, ya sehingga Nabi Yusuf alaihissalam ya sudah memerintahkan kepada para penjaga gerbangnya, kalau ada orang-orang dari Kanaan maka beritahukan kepada saya. Ketika mereka datang, ya diinformasikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mereka dipanggil. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Ya, setelah sekian lama tidak bertemu, Nabi Yusuf alaihissalam masih mengenali mereka, dan sebaliknya mereka tidak lagi mengenali Nabi Yusuf. Ya, kenapa demikian? Karena pada saat mereka berpisah itu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu sudah dewasa, sudah balik, sehingga perubahan wajah itu tidak terlalu banyak. Nah, adapun Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu masih kecil. Nah, masih kecil, sehingga menjadi dewasa itu perubahan banyak. Nah, perubahan banyak sebagaimana yang kita saksikan. Nah, sehingga Nabi Yusuf mengenali mereka satu persatu, tapi mereka ini tidak mengenali siapa Azizu Misr ini. Tidak mengenal siapa Azizu Misr. Dia tidak ada sama sekali bayangan dan pikiran bahwasanya Azizu Misr ini adalah saudaranya sendiri, ya Yusuf yang pernah mereka buang masuk ke dalam sumur. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tayyib. Nabi Yusuf alaihissalam, ya ketika saudara-saudaranya datang ini, Nabi Yusuf alaihissalam memanggil mereka, memuliakan mereka, menjamu mereka, dan menanyakan kabar tentang keluarga mereka, agar Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bagaimana kabarnya saudaranya Binyamin dan bagaimana kabarnya ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, ya sehingga dari informasi yang disebutkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf, maka barulah beliau tahu bagaimana kesedihan yang mendalam yang dialami oleh ayahnya selama perpisahan yang bertahun-tahun tersebut. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam memberikan kepada mereka gandum yang mereka minta. Nah, dan juga mengembalikan lagi, ya memasukkan dirham dinarnya itu masuk ke dalam gandum, ya tanpa mereka ketahui, karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau ya mereka sudah miskin. Kemudian akhirnya terkuras lagi harta mereka karena harus membeli gandum. Maka Nabi Yusuf alaihissalam yang memberikan gandum dan mengembalikan juga dinar dirham mereka itu masuk ke dalam gandum-gandum tersebut. Dan Nabi Yusuf berpesan kepada mereka bahwa qala tuni bi akhil lakum min abikum. Kalau kalian datang lagi, kalau gandum ini habis, kalian datang lagi, maka bawalah saudara seayah kalian, bawalah Binyamin, ya ikut bersama kalian. Nah, karena Nabi SAW tentu saja sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Binyamin. Di ayat berikutnya Allah berfirman, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Tayyib, Nabi Yusuf alaihissalam mempertegas perintahnya ini, bahwa kalau kedatangan berikutnya, ya, kalian tidak membawa saudara seayah kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan gandum yang kalian minta itu. Kami tidak akan memberikan kalian gandum kalau ya kalian tidak membawanya, karena boleh jadi apa yang kalian ceritakan ini cuma bohong belaka. Ya, kalian mengaku ada saudara kalian supaya bertambah jatah gandum yang saya berikan kepada kalian. Maka sebagai buktinya, ya pada kedatangan berikutnya harus kalian bawa saudara seayah kalian itu sebagai bukti atas kejujuran perkataan kalian ini. Nah, kemudian ya mereka mengatakan qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Nah, mereka mengatakan bahwa ya kami akan membujuk. Kenapa mereka mengatakan kami akan membujuk? Karena mereka pasti tahu bahwa permintaan ini akan ditolak oleh ayahnya. Ya.
Sebagaimana mereka tahu bahawa bagaimana ayahnya mencintai Binyamin dan tidak mau berpisah jauh dengan Binyamin. Ya, kalau diajak untuk ke Mesir, pasti dia tidak mau. Tapi karena ini adalah perintah Perdana Menteri dan konsekuensinya itu berat, tidak mendapatkan gandum lagi, ya, dan tidak ada yang menjual gandum kecuali di Mesir. Nah, sehingga mereka mengatakan wa inna lafa'ilun, kami akan membujuk ayah kami dan sungguh kami akan melakukannya. Meskipun berat meyakinkan ayahnya, tapi mereka harus lakukan itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Nah, baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada pembantu-pembantunya, masukkanlah kembali barang-barang mereka yang mereka gunakan untuk membeli gandum itu ke dalam gandum-gandum mereka, supaya nanti ketika mereka pulang mereka bisa mengenalinya bahwasanya ini uang-uang kita yang sama ini. Nah, kembali lagi uang-uang kita. Agar kenapa? Agar semakin meyakinkan ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya ketika nanti saudara-saudaranya membujuknya, Nabi Yakub mengizinkannya karena ada buktinya bahwa mereka tidak bohong ini, ya, bahwa memang benar-benar Perdana Menteri sangat ingin bertemu dengan Binyamin. Ya, buktinya ini adalah uang-uang mereka kembali, tidak diambil sama sekali oleh Perdana Menteri Mesir. Nah, dan betul ketika nanti di ayat berikutnya Allah berfirman, falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Jadi ya, pada saat mereka kembali sampai di rumah mereka, ya, mereka mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam bahwa wahai ayah kami, ya, di kedatangan berikutnya tidak diberikan lagi gandum kepada kami kecuali kalau kami membawa bersama kami saudara kami, ya, Binyamin. Nah, dan percayalah wahai ayah kami bahwa kami akan menjaganya, kami akan menjaganya. Tapi tentu saja apa yang mereka katakan itu tidak langsung diterima oleh Nabi Yakub, karena dulu Nabi Yusuf alaihissalam begitu juga ucapannya, izinkanlah kami membawa Nabi Yusuf pergi untuk mengembala, maka kami akan menjaganya. Ya, mereka juga mengatakan kami akan menjaganya. Tapi buktinya adalah, ya, bahwa justru, ya, saudaranya Nabi Yusuf ini dimakan serigala berdasarkan perkataan mereka. Ya, sekarang mereka lagi mengatakan bahwa kami akan menjaganya. Kalian tidak saya percaya dengan penjagaan yang kalian katakan tersebut. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.